Hai sobat, ini adalah sebuah kompor gas yang tidak menyala. Nah, pada saat saya coba buat menyalakan seperti ini, terdengar suara gas mengalir dari kap burner ya, menandakan aliran gas bagus, dan pada saat saya pancing seperti ini dengan korek api, kompor gasnya bisa menyala. Nah, pada saat saya periksa lebih lanjut, saya coba untuk melepaskan regulator dan ingin memeriksa percikan api dari pemanti. Pada saat saya coba nyalakan seperti ini dengan memutar, ternyata dari sini terlihat bahwa tidak ada sama sekali percikan api dari pemanti. Nah, dari sini kita bisa menilai bahwa yang bermasalah adalah di rangkaian pemantinya. Nah, kerusakannya baru saya ketahui pada saat saya membaliknya seperti ini. Ternyata di sini terlihat bahwa kabel dari jarum pemanti itu sudah putus dimakan tikus sobat ya. Oke, nah kali ini kita akan bahas solusi-solusi terbaik apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengatasi jarum pemanti yang kabelnya terputus. Nah, solusi apakah yang terbaik bagi kalian yang menghadapi masalah ini akan saya bahas sesaat lagi. Oke sobat, sekedar menambahkan sebelum kita mulai tutorialnya, masalah terparah dari sebuah kabel pemanti selain digigit tikus itu adalah terbakar ya. Nah, untuk mengatasi dan memperbaikinya ini hampir-hampir mirip. Nah, solusi apakah yang bisa kita pilih, yang bisa kita sesuaikan dengan kondisi kita akan saya terangkan. Nah, tapi sebelumnya saya akan bongkar dulu bagian mesin dari kompor gasnya sehingga akan lebih mudah untuk kalian pahami ya. Oke, mesin kompor gasnya sudah terbuka dan sekarang kita akan mulai solusi pertama untuk kabel pemanti yang rusak. Oke, disambung adalah solusi yang paling mudah, paling ringan karena memang tidak butuh banyak biaya ya. Nah, tapi untuk memastikan bahwa kabel pemanti itu bisa disambung dengan kabel yang lain, kita harus perhatikan kondisi kabel pemanti. Oke, nah untuk kabel yang kerusakannya terbakar keseluruhan, itu menurut saya tidak bisa kita sambung kabelnya ya. Oke, nah yang bisa kita sambung kabelnya itu biasanya yang kerusakannya digigit tikus namun tidak terlalu parah. Nah, kalian bisa lihat kalau di bagian bawah sini ini sepertinya tidak tersentuh oleh gigi tikus. Nah, kalau misalnya panjangnya tersisa sekitar 1 cm, ini bisa kita sambung ya. Oke, langsung saya praktekkan. Oke, saya rasa ini sudah cukup tebal isolasinya dan saya jamin tidak ada lagi kebocoran. Nah, nantinya tinggal kalian sesuaikan saja berapa panjangnya, kemudian kalian potong ya. Di sini saya tidak akan memotong karena nanti kabelnya kita akan gunakan pada solusi-solusi berikutnya. Jadi tinggal kalian sisipkan saja di mana serat kabelnya seperti ini. Sisipkan hingga benar-benar rapat menutup ya. Oke, sudah selesai dan sekarang kita akan coba ya. Nah, bisa langsung kalian lihat percikan apinya sobat ya. Oke, nah penyambungannya sudah berhasil.
Oke sob, mengganti magnet berikut kabel juga merupakan solusi yang mudah ya. Jadi kita nggak perlu potong-potong kabel, nggak perlu menyambung kabel, dan nggak perlu pakai mengisolasi. Nah, hanya saja penggantian magnet ini tentunya ada beberapa faktor yang kadang membuat tidak bisa kita lakukan. Contoh, anggap rumah kita ini berada di pelosok di mana tidak ada toko yang menjual spare part kompor gas seperti magnet. Nah, tentu saja mengganti magnet bukan pilihan ya. Kalau kita belanja secara online, mungkin sampai ke rumah paling tidak 3 hari atau mungkin seminggu. Nah, jadi bagi kalian yang punya rumah di pelosok, pilihan mengganti magnet itu bukan yang terbaik. Nah, sekarang anggap nih rumah kalian dekat dengan toko dan kita bisa mendapatkan magnet dengan mudah. Bagaimana cara menggantinya? Ini cukup simpel sobat ya. Oke, kita lepaskan bautnya seperti ini sambil tangan tetap menekan plat besi penutupnya seperti ini ya. Oke, kemudian silahkan kalian geser, tapi tangan yang di kiri ini jempolnya jangan terlalu banyak bergerak ya, karena kalau kita banyak bergerak ditakutkan ada pir yang bakal terlepas. Jadi sambil kita geser pelan seperti ini, tangan disisipkan. Nah, seperti ini sobat ya. Oke, jadi langsung kita tinggal lepas kabel magnet, kemudian sorong bagian martil, ini martil magnet atau palu magnetnya ke arah dalam seperti ini. Oke, tahan sehingga tercipta celah. Kemudian silahkan kalian lepas seperti ini. Oke, dan ambil magnet penggantinya. Sisipkan lempengan untuk mengganjal. Kemudian nah, seperti ini. Ini sudah selesai ya tahap pertama pemasangan. Kemudian pasangkan kembali penutupnya. Tangan jangan dulu dilepas. Oke, nah seperti ini. Pasang bautnya. Kemudian sisipkan kabel sampai kandas sama seperti tadi. Dan sekarang mari kita uji. Oke, percikannya sudah muncul ya. Artinya perbaikan atau penggantian magnet sudah berhasil sobat. Oke, pilihan mengganti kabel menurut saya adalah pilihan yang paling merepotkan ya. Nah, bagaimana merepotkannya nanti kalian lihat sendiri. Nah, hanya saja pilihan ketiga ini adalah alternatif terakhir dan mesti kalian lakukan apabila yang pertama, kalian rumahnya jauh dari toko sehingga tidak mungkin membeli perangkat magnet berikut kabel dalam waktu yang singkat. Nah, yang kedua adalah apabila ternyata kabelnya itu bukan digigit tikus tapi terbakar secara keseluruhan. Jadi magnetnya masih selamat hanya di bagian kabel dan tidak mungkin disambung. Nah, akhirnya kita terpaksa memilih pilihan yang ketiga yaitu mengganti kabelnya. Nah, bagaimanakah kerumitannya? Silahkan kalian perhatikan. Yang pertama, tetap kita lepas di bagian ujung yang terhubung ke jarum magnet. Kemudian kita harus lepas sisanya yang menuju ke pangkal. Nah, berhubung lemnya ini terbuat dari karet, memang sebenarnya tidak susah ya, tinggal kita sedikit potong saja seperti ini. Tapi ingat jangan terpotong bagian kabelnya. Jadi kita buang di bagian lemnya yang menempel ya. Serat kabel sudah kita lepas. Kemudian kita yang harus lakukan adalah bersihkan sisa selongsong kabel yang ada di dalam. Jadi kita bisa memasukkan kabel yang baru. Oke, silakan bersihkan hingga nanti tampilannya kurang lebih seperti ini sobat ya. Nah, bisa kalian lihat tidak ada lagi sisa-sisa kabel yang ada di dalam, hingga
kita bisa tahu bahwa nanti di tengah ini ada seperti kawat ya, yang menyerupai juga jarum pemanti ini. Oke, nah kemudian ini masih berlanjut. Silahkan kalian sisipkan kabelnya. Oke, kalian ratakan dulu seperti ini. Oke, ujungnya kemudian kalian sisipkan. Nah, usahakan benar-benar bagian yang tengah ini masuk ya, disusupi dengan besi yang ada di tengah. Oke. Nah, seperti ini belum selesai. Silahkan kita coba dulu ya. Kita sisipkan ke bagian jarum pemanti untuk nantinya kita melihat apakah pemasangan kita pada bagian pangkalnya ini sudah benar. Oke, kita coba untuk sementara kita lihat percikan apinya. Oke, saya sudah melihat percikan apinya, berarti pemasangannya sudah benar. Nah, langkah selanjutnya agar api tidak bocor di bagian pangkal adalah silahkan berikan lem. Oke, saya akan buat adonan lemnya dulu ya. Sobat, lemnya sudah mengering, kita coba lagi ya fungsi dari pemanti. Nah, sudah kelihatan ya percikan pemantinya. Sekarang akan kita rakit kembali kompor gasnya. Oke, langsung coba kita nyalakan sobat ya. Nah, kompor gasnya langsung menyala. Tidak puas, kita coba matikan lagi dan sekarang kita coba nyalakan lagi. Oke, perbaikan kita dan penggantian kabel pemanti berhasil sobat ya. Nah, ke depan kita akan tetap bahas tips, trik serta tutorial perbaikan kompor gas dan yang terkait dengannya. Jadi jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalam.